Jadi di sini ada pengertian. Telah lama pendidikan kejuruan di Indonesia mendapatkan citra negatif di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tercermin dari rendahnya kualitas input pendidikan kejuruan, rendahnya dukungan industri terhadap penyelenggaraan pendidikan kejuruan, dan kurangnya sarana prasarana praktikum di pendidikan kejuruan, serta rendahnya tingkat sosial ekonomi siswa. Pendidikan kejuruan meratakan nilai murni atau NIM input sekolah menengah kejuruan SMK selama 4 tahun terakhir 2005 hingga 2008 ini dipandang jauh lebih rendah dibanding NIM input sekolah menengah atas atau SMA. Di sini ada pendidikan kejuruan, yang dimana pendidikan kejuruan vokasi menghadapi tantangan yang cukup berat, yakni mengubah citra negatif menjadi positif. Persoalannya antara lain, yang pertama, mengapa masyarakat khususnya pemuda memiliki pandangan negatif terhadap pendidikan kejuruan? Langkah-langkah apa yang telah dilakukan sekolah untuk merubah citra negatif pendidikan kejuruan menjadi positif? Apa yang harus melaksanakan perubahan tersebut? Kenapa citra pendidikan harus dirubah? Dan apa implikasinya bagi kepemimpinan kepala sekolah di lingkungan pendidikan kejuruan tersebut? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan sini ada filosofi pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan harus dikembangkan berdasarkan landasan dan prinsip dasar filsafat kehidupan manusia yang kokoh, yakni untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup melalui demokratis, menghargai kebebasan individu yang memiliki keunikan masing-masing, dan memberikan bekal praktis yang berguna bagi kehidupannya. Tujuan pendidikan kejuruan. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat besar, wilayah yang sangat luas, dan sumber daya alam yang melimpah, memerlukan pembangunan industri segala bidang seperti bidang pertanian, perikanan, pariwisata, kesehatan, otomatis, informatika, bioteknologi, kimia, dan lainnya. Sehingga diperlukan tenaga kerja yang terampil, teknisi lulusan pendidikan kejuruan dalam jumlah yang cukup besar. Jika Indonesia memiliki tenaga terampil yang memiliki kompetensi tinggi, hal tersebut akan menguntungkan bagi industri karena mereka tidak perlu melatih calon tenaga kerja dari tingkat yang paling dasar yang memerlukan investasi biaya yang lebih tinggi. Citra pendidikan kejuruan. Terdapat 3 hal yang penting di dalam citra, yaitu kesan objek, proses terbentuknya citra, dan sumber terpercaya objek dapat berupa individu maupun lembaga atau perusahaan yang terdiri dari sekelompok orang di dalamnya. Citra terbentuk dengan memproses informasi sehingga setiap saat citra akan dapat merubah sesuai dengan informasinya yang diterima individu atau organisasi. Biasanya, kepercayaan objek terhadap sumber informasi merupakan salah satu dasar penerimaan atau penolakan informasi. Sumber informasi bisa langsung dari perusahaan atau tidak langsung. Permasalahan pendidikan kejuruan. Permasalahan pendidikan kejuruan adalah ketika ketidaksiapan lulusannya untuk bekerja karena belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Di samping itu, lulusan juga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri sehingga akan asing di dalam rumahnya sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka diperlukanlah kurikulum berbasis kompetensi untuk sekolah menengah kejuruan. Dengan diberlakukannya kurikulum berbasis kompetensi, maka diharapkan lulusan dari sekolah menengah kejuruan dapat memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan di industri. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam pelaksanaan ini harus berpusat pada peserta didik, sehingga guru harus berperan sebagai pendidik, instruktur, dan fasilitator. Guru juga harus mengembangkan skenario pembelajaran agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang direncanakan untuk dipelajari. Untuk melihat keberhasilan belajar peserta didik, digunakan standar yang sama dengan digunakannya di dunia industri dengan konsep go, dan no-go. Bagi yang belum tercapai kompetensi peserta didik, diberi kesempatan untuk berlatih kembali sampai dengan peserta didik itu memiliki kompetensi yang dipelajarinya terlebih dahulu. Dan di sini yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana
Implikasi dari kondisi real citra pendidikan kejuruan yang masih kurang baik serta tuntutan untuk memperbaiki citra pendidikan adalah: pertama, kepala sekolah perlu melakukan pencitraan secara intensif dan inovatif agar eksternal memiliki pandangan yang berubah menjadi baik bagi pendidikan kejuruan, karena materi pencitraan pada dasarnya adalah marketing keunggulan produk yang mencakup diferensiasi dan branding sekolah. Maka kepala sekolah harus berani melakukan perubahan visi dan misi sekolah untuk fokus pada perbaikan keunggulan lulusan, output dan outcome, dan pembangunan budaya sekolah yang berada dengan sekolah lainnya.